Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara kekasih, firman Tuhan yang mau kita terima pada Minggu Advent yang kedua ini tertulis dalam Mazmur 85 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Demikian tertulis. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan bertumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah memasuki Minggu Advent yang kedua. Ini mengingatkan kita saudara-saudara bahwa saat kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Karena itu jika kita berulang-ulang memasuki minggu-minggu Advent dan semakin banyak hari-hari kita lalui, ini memastikan bahwa penghakiman Tuhan akan diberlakukan, memberikan keselamatan yang sempurna bagi orang yang percaya dan mau bertobat, dan hukuman yang sangat berat bagi mereka yang tidak mau bertobat dan terus mengeraskan hatinya. Inilah yang kita lihat saudara-saudara. Jika sudah banyak hari-hari kita lalui, sebenarnya kita belum dipanggil. Ini adalah kesempatan buat kita untuk bertobat, kembali kepada jalan Tuhan. Karena pada hari kedatangan Tuhan kelak, Tuhan akan memberikan penghakiman bagi orang yang setia, kehidupan yang kekal. Bagi orang yang tidak setia, yaitu hukuman kematian untuk selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, tidak ada kekuatan lain atau kuasa lain yang ada di dunia yang mampu menggagalkan, bahkan menolak kedatangan Tuhan itu. Baik kuasa iblis yang melakukan penderitaan, kesulitan, tantangan, ancaman, baik penderitaan yang begitu besar tidak akan mampu menghalangi akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu. Karena itu saudara-saudara, kita patut dengan sepenuh hati menantikan Dia, memperbaiki diri, dan berjaga-jaga terhadap segala godaan yang mau menggoda kita, supaya kita tidak mau bertobat, bahkan mau melawan Tuhan. Inilah yang mau diingatkan oleh minggu-minggu Advent ini. Karena itu kita tidak menginginkan, kita tidak mengharapkan sia-sia penantian kita kepada Tuhan itu. Pengharapan kita bahwa kita turut mewarisi kehidupan yang kekal itu. Kita turut mewarisi keselamatan yang sempurna yang Tuhan sudah siapkan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Untuk itu saudara-saudara, agar kesiapan kita, penantian kita itu, pengharapan kita itu tidak sia-sia akan kedatangan Tuhan
yang memberikan keselamatan yang sempurna itu, maka firman Tuhan hari ini menasihati kita hal-hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, dalam penantian kita, supaya tidak sia-sia penantian kita itu. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita hal-hal yang harus kita lakukan, yaitu saudara-saudara, kita mau mendengarkan apa yang hendak difirmankan oleh Allah. Kita mau mendengarkan apa yang hendak dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Mengapa kita harus mau mendengarkan perintah Tuhan? Mengapa kita harus mau mendengarkan firman Tuhan? Ada beberapa alasan yang disampaikan oleh pemazmur melalui nats ini. Mari kita lihat saudara-saudara. Yaitu kita akan mendapatkan kedamaian yang benar. Dari firman Tuhan itu, pasti kita akan mendapatkan kedamaian, sukacita yang besar. Kita akan mendapatkan pengertian dari keadilan yang sungguh-sungguh yang Tuhan akan berikan. Karena itu, jika kita rela dan mau tulus hati mendengarkan apa yang hendak dikatakan Tuhan, maka kita akan memperoleh kedamaian yang sungguh luar biasa dari Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya? Kita lihat dalam ayat 9a, bahwa yang hendak dikatakan oleh firman Tuhan, yang mau dikatakan Tuhan adalah bahwa mereka yang setia itu akan memperoleh kedamaian dari Tuhan. Ini benar saudara-saudara, hanya dari Tuhan melalui firman-Nya kita akan memperoleh kedamaian itu. Karena apa? Tuhanlah menjadi sumber kedamaian itu. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah Raja kedamaian itu? Dia adalah Raja damai itu? Dapat kita baca saudara-saudara dalam Yesaya 9 ayat 5. Dikatakan di sana bahwa yang kita nantikan itu adalah Raja kedamaian. Mengapa kita harus mau mendengarkan kehendak Tuhan melalui firman-Nya saudara-saudara? Ini yang kedua, supaya kita memperoleh pengetahuan yang benar tentang kehendak Allah. Tidak ada yang boleh menyampaikan kehendak Allah kepada kita dari manusia ini kalau tidak berdasarkan firman atau berdasarkan perkataan Allah. Dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, pasti mereka akan tinggal dalam kebodohan itu sendiri. Apa yang difirmankan Tuhan sangat bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk mendidik kita kepada jalan yang benar. Hanya lewat firman Tuhan kita memperoleh itu saudara-saudara. Itulah yang dinasihatkan oleh Paulus kepada Timoteus. Dapat kita baca dalam 2 Timoteus 3 ayat 16. Orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan sebagaimana saya katakan tadi, menjadi sasaran untuk dibodoh-bodohin, dan mereka akan tetap tinggal dalam kebodohan itu. Yang ketiga, kita lihat saudara-saudara bahwa jika kita mau mendengarkan kehendak Tuhan dari firman-Nya, bahwa kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Firman Tuhan yang dapat membimbing kita saudara-saudara, mendekatkan kita kepada Tuhan. Dan orang yang dekat kepada Tuhan pasti keselamatan dekat kepadanya. Firman Tuhan dalam ayat 10 mengatakan, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat
kepada orang-orang yang takut akan Dia. Karena itu saudara-saudara, jika selama ini kita tidak peduli dengan firman Tuhan, maka pada minggu Advent yang kedua ini kita diingatkan, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan, karena hanya dengan kedekatan kita kepada Tuhan, keselamatan itu dekat kepada kita. Inilah yang pertama saudara-saudara yang diingatkan oleh pemazmur, oleh firman Tuhan, bahwa pada penantian ini yang sesungguhnya yang harus kita lakukan adalah kemauan kita untuk mendengarkan kehendak Allah melalui firman-Nya. Dan yang kedua saudara-saudara, apakah yang harus kita lakukan dalam penantian itu? Kita mau menjadi kawan sekerja Allah. Ini penting saudara-saudara. Jangan menjadi kawan sekerja dari dunia ini. Tetapi yang penting, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang menanti kedatangan Tuhan, dia harus menjadi kawan sekerja Allah. Kita lihat dari epistel yang kita baca tadi, bahwa Yohanes Pembaptis adalah menjadi kawan sekerja Allah. Dia mempersiapkan jalan Tuhan untuk mengajak orang untuk bertobat dan meninggalkan segala perbuatannya yang tidak baik itu dan mau dibaptis. Ini kita lihat dari kesaksian epistel yang kita bacakan tadi. Orang yang sudah masuk dalam kerajaan Allah, orang yang sudah bertobat itu, berarti dia masuk ke dalam kerajaan Allah, masuk kepada keselamatan itu, masuk kepada kehidupan yang kekal itu. Karena itu, jangan sia-siakan kedatangan Tuhan yang membawa keselamatan itu, yang membawa kerajaan Allah itu, supaya kita memiliki dan memberlakukan keadilan, damai sejahtera dalam kehidupan ini. Paulus mengatakan, hanya di dalam kerajaan Allah kita memiliki keadilan, damai sejahtera dan sukacita yang benar. Dan itulah ciri kerajaan Allah. Karena itu saudara-saudara, supaya kita dapat memperoleh itu, jika kita mau sama seperti Yohanes Pembaptis itu, menjadi kawan sekerja Allah. Dan yang ketiga saudara-saudara, apakah yang harus kita lakukan dalam penantian itu? Sebagaimana dikatakan oleh pemazmur hari ini, yaitu kita tetap setia kepada Tuhan. Ini sangat perlu ditekankan, kesetiaan itu. Firman Tuhan juga menasihatkan agar memiliki sikap setia kepada Tuhan. Jangan main-main dengan kesetiaan itu. Sikap ini menunjukkan konsistensi dari kehidupan kita, dapat dipercaya dan mengembangkan talenta potensi yang dipercayakan Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Lihat nasihat Tuhan Yesus dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 itu. Dikatakan di sana, hendaklah kita menjadi bendaharawan yang memiliki, yang diberikan tanggung jawab, dapat setia mengembangkan itu, supaya banyak orang juga yang memperoleh kehidupan, dapat memberikan jalan kepada orang untuk percaya kepada Tuhan. Sikap setia itu dipegang teguh sepanjang kehidupannya dan menghayati firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Ini saudara-saudara, perlu dalam penantian ini adalah kesetiaan. Di samping kita mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita menjadi kawan sekerja Allah, tetapi untuk dapat kita lakukan itu, satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu kesetiaan. Hal-hal yang kita dapati dengan kesetiaan ini, bahwa kesetiaan akan mewujudkan ketaatan pada perintah Tuhan.
Kalau kita baca dalam Ulangan 5 ayat 32, bahwa orang yang setia itu akan memperoleh ketaatan dan mewujudkan ketaatannya, ditunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Kesetiaan juga, saudara-saudara, akan mendatangkan berkat Tuhan. Kita lihat, kita baca dalam ayat 13, bahwa karena kesetiaan umat bangsa pilihan Tuhan itu, maka berkat Tuhan itu mengalir. Berkat Tuhan itu disampaikan kepada mereka, karena mereka dapat dipercaya, karena mereka setia untuk mengembangkannya. Kemudian, saudara-saudara, bahwa kesetiaan itu akan mendatangkan keadilan. Hanya orang yang setia akan berlaku adil. Tindakan orang yang setia itu adalah mewujudkan keadilan bagi orang lain, keadilan dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, hal-hal yang kita peroleh jika kita tetap setia dalam kehidupan ini, maka kesetiaan itu akan mendatangkan mahkota kehidupan. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu, kemenangan itu hanya diperoleh oleh mereka yang setia kepada Tuhan. Karena itu, setialah mendengarkan apa kehendak Tuhan, apa yang difirmankan oleh Tuhan, agar penantianmu tidak sia-sia dalam dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami lewat firman-Mu, supaya kami mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Kami mau mendengarkan Tuhan, karena di dalam firman-Mu ada kedamaian. Karena di dalam perintah-Mu akan membawa kami kepada sukacita yang besar. Firman-Mu menuntun kami supaya kami mau menjadi kawan sekerja Allah untuk membawa orang masuk kepada kerajaan, supaya mereka juga memiliki kehidupan yang kekal itu. Dan yang perlu kami miliki dan kami pertahankan dalam kehidupan ini, dalam penantian terhadap Engkau Tuhan, kami setia dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami, bantu kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.